Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat rumah belajar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Alfianor, guru IPS di MTSN 2 Hulu Sungai Utara. Kali ini saya akan mencoba mempraktekkan belajar online dengan metode pembelajaran discovery learning dengan cara membuat mind map lalu diupload ke Instagram. Nah, jadi ini adalah langkah-langkahnya. Sintaks dalam mode discovery learning ada 6. Yang pertama adalah stimulasi atau pemberian rangsangan. Yang kedua adalah identifikasi masalah. Yang ketiga pengumpulan data. Yang keempat pengolahan data. Yang kelima pembuktian. Dan yang terakhir menarik kesimpulan atau generalisasi. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah kita mendorong peserta didik untuk menonton animasi pendek tentang interaksi sosial. Nah, agar peserta didik bisa memiliki ketertarikan terhadap materi pembelajaran kali ini. Ya, kita menggunakan kanal YouTube. Kita cari interaksi sosial. Nah, di sini banyak video-video tentang interaksi sosial ya. Kita coba pilih yang animasi supaya lebih menarik. Nah, ini dari channel Snowflake ya. Boleh di subscribe, di like, and share. Setelah mereka menonton dan kemudian mereka memiliki rasa ingin tahu, nah, mereka kemudian didorong untuk mencari tahu masalah apa yang perlu mereka pelajari, atau titik fokus pada pembelajaran kali ini. Misalnya, apa saja sih jenis-jenis interaksi sosial. Nah, untuk mengetahuinya, peserta didik diarahkan ke salah satu fitur rumah belajar, yaitu sumber belajar. Nah, di mana di situ ada materi tentang interaksi sosial yang cukup lengkap. Oke, di sini kita membuka fitur sumber belajar dari rumah belajar ya. Di sini ada materi interaksi sosial cukup lengkap. Fiturnya ada materi, video. Nah, ini ada untuk bentuk interaksi sosial dan macam-macam interaksi sosial ya. Bahkan ada gambarnya juga, cukup lengkap ya. Nah, setelah membaca dan kemudian mereka harus memvalidasi atau mencari tahu sejauh mana perkembangan mereka dengan cara membuka fitur lainnya dari rumah belajar, yaitu bank soal. Nah, di situ sudah ada soal yang dibuat oleh pengguna lainnya yang akan kita manfaatkan untuk mencari tahu bagaimana kemampuan peserta didik setelah mempelajari materi dari rumah belajar. Nah, ya, sekarang kita akan mencoba mengakses fitur rumah belajar yang lain, yaitu bank soal. Ini dibuat oleh Leonard Talakua untuk materi bab 2 IPS interaksi sosial. Nah, ini kita coba jawab ya. Soal pertama kita bikin salah aja dulu. Soal kedua ya. Soal berikutnya. Nah, ini juga bisa melatih anak didik ya, karena jawabannya itu mirip-mirip. Nah, ini sudah sesuai dengan kurikulum 2013 yang mana harus melatih anak untuk berpikir lebih kritis lagi. Nah, ini ada soal keempat yang mengambil dari sisi kehidupan nyata. Nah, soal kelima juga ada soal yang teori murni ya, jadi tidak semua soal itu sulit. Kesulitan soalnya cukup merata, jadi ini cukup bagus. Nah, ini ada nilai akhirnya ya. Nah, kita bisa lihat kunci jawabannya apa, yang salah itu yang mana, terus ada juga pembahasannya. Jadi ini sangat-sangat bagus untuk kita menguji pemahaman ya. Nah, apalagi yang baru belajar. Jadi pembelajarannya itu bisa singkat, efektif, dan langsung kepada intinya. Nah, setelah itu barulah mereka bisa mengetahui dari materi yang mereka baca, apakah ada kata-kata sulit atau yang sulit diingat, atau soal-soal yang sulit untuk mereka kerjakan.
Nah, itu kemudian mereka boleh memasukkannya ke dalam mind map mereka agar mereka lebih mudah memecahkan masalah mereka masing-masing. Dan tentu saja karena karena mind map ini sifatnya personal, maka mereka boleh untuk memasukkan unsur apa saja yang mereka senangi. Boleh tokoh kartun, artis favorit, atau bahkan warna-warna yang mereka senangi selama tidak menyalahi norma. Boleh dimasukkan ke dalam mind map itu. Nah, setelah itu mind mapnya kemudian diupload ke sosial media Instagram. Nah, kenapa Instagram? Karena saat ini pengguna Instagram di kalangan murid-murid saya itu banyak. Nah, jadi para peserta didik bisa berdiskusi di situ. Nah, bisa bermanfaat untuk membantu peserta didik dari kelas lain dan juga bisa menjadi sarana diskusi dari komentar-komentarnya untuk mengembangkan mind map mereka itu sendiri. Berikut saya sertakan beberapa contoh mind map peserta didik yang sudah diupload di Instagram. Nah, ini sebenarnya hanya berupa screenshot yang dikirim ke WA pribadi si guru. Nah, mind map ini nanti akan terpakai lagi ketika ujian bab atau ujian harian atau ketika nanti ujian semester. Nah, bagaimana hasilnya setelah menerapkan pembelajaran tersebut? Mari kita tanya kepada para murid-muridnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haifa Karim. Saya kami dari MTSN 2 Hulu Sungai Utara. Terima kasih untuk Rumah Belajar yang sudah membantu belajar di rumah aja. Rumah Belajar, belajar kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja.